Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yasba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat ada tiga. Yang pertama maluhu, hartanya, mobil, semua mengiringi mayat, tapi hanya sampai pelataran parkir. Di pesawaran ini ada orang mati bawa mobil? Enggak ada. Yang kedua mengiringi mayat ahluhu, istri, suami, anak, mantu, kawan, sahabat, jamaah, semuanya mengiringi, tapi cuman sampai di pintu liang lahat. Istri nangis ngelihat suami masuk ke dalam. Kakak. Pas ditanya sama teman, kamu kok nangis? Warisannya sedikit. Wa yabqa wahidun yarji usnani, mobilnya pulang, motornya pulang, sepeda motornya pulang, semuanya pulang. Ibu pulang, bapak pulang. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuman satu. Yang tinggal satu itu adalah sodakoh. Sodakoh lah yang tinggal menemani. Bayangkan sodakohnya seperti kopai api. Sodakohnya 200 juta besti. Yang menemani di liang lahat 200 juta. Hebat apa enggak hebat? Hebat. Bayangkan sedekahnya 2000. Pas meninggal, datang malaikat mungkar nakir mau periksa, dilihat 2000. Selesai sodaqallahul azim. Saya yakin dan percaya yang kaya-kaya ini masyarakat di Sungai Langka ini orangnya kaya-kaya semua. Dari mana Ustaz tahu orang Sungai Langka kaya-kaya? Saya dikasih sorban, dikasih baju, dikasih peci, isinya emas semua. Itu bukan emas Pak Ustadz, ini emas putih. Kalau ini emas hitam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang kaya mati, orang miskin apalagi yang BPJS. Pejabat-pejabat ada orangnya. Polisi astagfirullah, kena tilangan. Tentara, Ustadz makin kuat Pak. Kita semua akan mati, dan orang-orang mati itu, ini berikutnya yang kelima, orang-orang mati masuk ke kubur, masuk ke liang lahat, ditanya Allah Ta'ala, hai orang-orang mati, hai jenazah-jenazah, hai mayat-mayat, maukah kamu hidup lagi? Mayatnya kok ngomong. Ternyata dalam Al-Quran dikatakan mayatnya jawab. Apa kata mayatnya? Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah berikan saya hidup sebentar, sehari, sejam, semenit, sedetik. Kata Allah, kalau kamu aku kasih hidup 1 menit, kamu mau apa? Mereka menjawab, fa'as-saddaqah, kami mau bersedekah. Enak ya kalau ceramah depan orang yang hafal Quran, nyambung. Ini maknanya ibu bapak semua yang ada di pesawaran ini orangnya ngaji semua. Dulu memang ada yang malas ngaji tapi udah meninggal. Ini yang hadir nih semuanya orang ngaji-ngaji. Ini muridnya kiai semua, orang yang suka pada majelis taklim, majelis ilmu semua. Mudah-mudahan dijaga Allah SWT supaya hatinya istiqomah, tidak berpindah ke lain hati. So sweet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sudah mati ketika melihat neraka jahanam, apa kata mereka? Rabbana absarna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar azab, farji'na, balikkan lagi kami ke dunia ya Allah. Bisa balik lagi ke dunia?
Misalnya, misal ibu meninggal, misal Ustaz Somad ini kalau misal selalu ibu, oke bapak, misalnya bapak meninggal, misal setelah meninggal 2 hari kemudian bapak pulang, ngetuk pintu, bapak, ibu buka pintu, hai mama, ibu kasih masuk atau lari? Sekarang kita balik, misalnya ibu meninggal, setelah 3 hari tiba-tiba ada yang ngetuk pintu, bapak buka pintu, terus ibu senyum, bapak persilakan masuk atau lari? Melayu kafe. Apalagi waktu buka pintu, kita hanya setumpuk daging busuk yang akan dimakan cacing tanah. Kenapa Abdul Somad ini bisa jalan? Karena jantungnya masih berdegup dan berdetak sebelah kiri. Itu jantung yang normal. Kalau jantung yang nggak normal, biasanya jantung nggak normal itu disebabkan 3. Yang pertama, jatuh cinta. Yang kedua, jatuh tempo. Yang ketiga, menghadapi PSI. Maka jantung ini harus sehat walafiat. Tapi kalau saya lihat dari senyum ibu dan senyum bapak, ini semuanya kelihatannya adalah masyarakat yang nggak punya utang. Ustaz tahu dari mana? Kelihatan dari senyumnya yang cerah merekat. Orang kalau ada masalah, Bu, kalau ada masalah, Pak, senyumnya nggak bisa lepas begini. Setengah mati kita mancing pakai pantun, nggak keluar. Kalaupun keluar dikit aja. Makanya waktu tadi Pak Bupati ngomong, Ustaz Somad, dari satu provinsi, dari satu kabupaten, dari semua kecamatan, maka di Sungai Langka inilah yang paling besar sumbangan untuk anak yatim. Tadi saya penasaran, tapi setelah sampai ke sini nggak heran, karena memang orangnya nggak punya utang. Kalaupun ada, mudah-mudahan yang punya utang segera dibalas, dilunaskan. Banyak juga ternyata. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ke-6. Tolong ingat baik-baik, karena ini nanti akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Yang nggak bisa nyatat, yang nggak bisa nulis, yang nggak bisa ngingat, nggak masalah, bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Ustadz Somad ini iklan YouTube. Jangan-jangan duitnya itu dipakai, diambil duitnya. Ustadz Somad ini ngambil duit YouTube. Pantasan pecinya emas, sorbannya emas, bajunya emas. Ternyata hasil dari YouTube. Peci, sorban, dan baju dari orang pesawaran. Ini saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Ini Ustaz Somad ini ngomong YouTube. Pantasan dia punya mobil, ternyata mobilnya itu dibeli dari YouTube. Makanya saya dengar bunyi knalpotnya, tuk 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 tuk. Duit YouTube channel Ustadz Abdul Somad Official 1 bulan 150 juta. Banyak apa sedikit? Banyak. Semuanya nggak ada yang saya ambil walaupun 1 sen. Semuanya untuk gaji guru, beli beras, beli minyak, bayar listrik, operasional pondok pesantren. Bisa dicek. Makanya ketika petugas pajak, jangan tepuk tangan tuh. Makanya ketika petugas pajak datang, Ustaz Somad, kami dari kantor pajak mau ngambil pajak. Saya bilang, pajak mana? Pajak YouTube. Setelah kami cek 1 bulan 150 juta. Nggak pernah ku ambil seperak pun. Kalau kalian mau ambil, itu hak anak yatim fakir miskin. Ambillah, makanlah duit anak yatim itu. Saya akhirnya mereka takut, nggak jadi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk apa Ustaz omongin? Ini kan jadi riak, ini nanti kan jadi fitnah. Lebih baik saya omongin daripada saya kena fitnah. Betul?
Iya, tapi pahalanya kan hilang Pak Ustaz. Gak apa-apa pahalanya hilang. Saya masuk surga bukan karena pahala itu. Saya masuk surga karena ada orang-orang pesawaran yang selalu mendoakan saya. Mereka setiap hari mendoakan saya, ya Allah, gemukkan Ustaz Somad. Mereka selalu mendoakan saya. Apalagi ketua panitia berdoa, ya Allah jangan turun hujan, tiba-tiba gelap. Ya Allah. Mereka mendoakan saya, ya Allah sehatkan Ustaz Somad sampai hari Ahad 26 April ya Allah. Setelah tanggal 26 mau matikanlah dia. Enggak mungkin. Semua orang ini baik-baik semua. Ini adalah orang-orang soleh semua. Orang-orang yang dibukakan Allah pintu hatinya. Hari zaman edan, zaman banyak fitnah. Ada yang gila karena narkoba, ada yang main judi, ada yang riba, ada yang zina, ada yang LGBT. Tapi hari ini orang pesawaran, orang desa Sungai Langka masih mau ngaji. Itu tanda kita masih dapat hidayah dari Allah. Kita jaga hidayah itu. Ihdinas siratal. Semoga kita dapat hidayah semuanya. Pas saya bilang semoga dapat hidayah, ada bapak-bapak yang nggak bilang amin, diam aja. Pas ditanya sama temannya, kamu kok nggak bilang amin? Aku sudah dapat hidayah. Siapa? Rupanya nama istrinya Siti Hidayah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ke-7. Tadi saya tausiah jam 2:10. Sekarang sudah jam 3 kurang 15. Tadi saya menduga ini kayaknya kultum aja selesai nih, cukup kultum karena udah mau hujan. Nggak turun-turun hujan. Memang orang Sungai Langka ini doanya makbul memang. Maka jangan macam-macam sama orang Sungai Langka. Kalau didoakannya mati berdiri, mati jongkok. Jangan macam-macam sama orang Sungai Langka. Kenapa orang Sungai Langka doanya makbul? Jawabannya adalah yang ke-7. Ada orang terjebak di dalam gua, turun hujan, pintu gua tertutup karena ada batu yang bergelinding. Yang satu berdoa, ya Allah berkat sedekahku. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya Allah berkat sedekahku, tolong bukakan pintu gua ini. Pintunya terbuka atau tidak? Terbuka pintu gua. Gara-gara sodakoh, dan sodakoh dijadikan sebagai tawassul dalam berdoa. Bapak dari pesawaran, dari Sungai Langka, pernah berdoa pakai tawassul? Ibu pernah berdoa pakai tawassul? Caranya begini, ya Allah berkat sedekahku yang 200 juta itu. Tapi kalau di masjid jangan kuat-kuat. Kebetulan di rumah tahajud sendirian. Tapi kalau di masjid nanti berdoa, ya Allah berkat sedekahku yang 200 juta itu. Sebelahnya ngomong, kopayapi kale. Memang 200 juta ya Allah, tapi sedekah kami bersama. Caranya, ya Allah berkat sedekah kami bersama sahabat-sahabat kami di Kopayapi Nurrohim, maka tolong mudahkan urusan kami, sehatkan anak kami, selamatkan suami kami dari pelakor. Aminnya kuat. Begitulah mereka mencintai kalian, Besti. Memang kelihatannya aja di rumah kalau dia marah-marah, kamu mau diambil orang, pergi sana, ambil sana. Tapi dari bunyi aminnya tadi ada rasa cemas yang begitu mendalam. Makanya doakan dengan tawassul. Ustaz, saya nggak bisa berdoa pakai bahasa Arab. Siapa yang bilang doa mesti pakai bahasa Arab? Doa pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Lampung, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Sunda. Yang penting doa itu pakai bahasa Arab 4.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Setelah itu pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Tapi Pak Ustaz, saya kalau doa pakai bahasa Indonesia kurang khusyuk Pak Ustaz. Kamu orang apa? Aku orang Jawa Pak Ustaz. Ya pakai bahasa Jawa. Iki wis pirang-pirang dino ngalur ngidul ngetan bojone ke urung teko piye itu ya Allah. Apakah Allah tahu bahasa Jawa? Apakah Allah tahu bahasa Inggris? Tahu. Mentang-mentang Bapak guru bahasa Inggris, jangan doanya pakai bahasa Inggris. Oh my God, please forgive me. Ya tetap pakai bahasa kita. Saya di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, di Sudan S3, tapi saya tetap doa pakai bahasa saya karena saya merasa lebih khusyuk. Cuman biar supaya teman di sebelah nggak dengar, memang nggak bunyi kalau saya berdoa. Cuman kadang kawan sebelah ini mau tahu aja, kamu tadi doa apa? Urus saja doamu, jangan kau urus doaku. Tapi kalau kita lagi rame-rame ada kiai, maka kita persilakan kiai berdoa, ngambil barokah, ngalap barokah kiai. Mudah-mudahan kita semua dapat berkah para alim, para ulama, hadratul muhtaramin wal mukarramin. Begitulah hebatnya sedekah. Maka bertawassul dengan sedekah. Ya Allah, berkat sedekahku. Kenapa nggak disebutkan? Titik. Ya Allah, berkat sedekahku. Sebutkan sedekahnya. Kalau kebetulan malam tahajud sendirian di kamar nggak ada orang, ya Allah, berkat sedekahku. Kemarin aku membayarkan anak yatim piatu 1 semester. Maka ke depan saya datang sekali lagi ke Kopaya Pinur Rahim. Kita tidak lagi di tanah lapang, tapi kita sudah punya satu lokasi khusus tanah punya Kopaya Pinur Rahim. Saya mau selesai tablik akbar ini, orang-orang kaya dari Pesawaran, dari Lampung yang nonton acara datang ke Kopayapi. Ini Kopayapi, betul. Saya mau mewakafkan tanah karena saya dengar kemarin katanya Kopayapi mau punya markas, mau tempat. Ini saya wakafkan, itu ada tanah. Tanah siapa? Enggak tahu. Ya Allah, bukakan hidayah jamaah kami ya Allah. Nanti ada yang ngasih tanah, yang satu lagi ngasih, saya 2-3 sak semen, saya batu bata, saya batu kerikil, saya pasir, saya kusen, saya pintu. Selesai. Begitu selesai, datang Ustadz Abdul Somad, gunting pita peresmian markas Kopayapi. Berikut ini mari kita saksikan pemencetan tombol Kopayapi. Mati lampu. Ustadz Somad ini nggak pernah ngasih beras, nggak pernah ngasih duit, nggak pernah ngasih santunan. Pas giliran ngasih sumbangan ke depan, dia yang tampil ke depan. Berikut ini penyerahan santunan kepada anak yatim. Maju dia ke depan. Brengsek Ustadz ini. Kami yang bersama Kopayapi tiap bulan, kami yang transfer, kami yang bantu acara, duduknya di bawah, nggak pakai karpet, kena hujan, kena lumpur, basah. Memang di pandangan manusia yang mulia itu Abdul Somad di atas pentas, tapi di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, boleh jadi yang duduk di atas pasir, di atas lumpur, kena tanah, nggak dapat karpet, nggak dapat plastik, mereka lebih dulu masuk surga dari Abdul Somad. Diaminkan mereka. Astagfirullah. Kalaupun amin, apalah salahnya dalam hati aja. Jaga juga lah perasaan saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya terus terang dari tadi
Ini saya ngingat ceramah itu biasa 1, 2, 3, 4. Cuman setiap saya mandang ke sini hilang ingatan saya. Kenapa? Ngelihat pisang itu. Hilang. Maunya 8 pisang. Sudah lama saya tausiah di mana-mana. Memang baru di sinilah ada pisang digantung. Ini yang punya ide ini memang luar biasa. Bayangkan siapa yang mengambil pisang masuk ke mulutnya, lewat di tenggorokannya, masuk ke lambungnya, dia jadi sehat, dia sholat, dia beribadah, mengalir pahalanya. Besok Bu, beli pisang 1 tandan, gantung di depan pagar rumah. Apalagi hari Jumat, tapi jangan digantung di tiang masjid. Nggak khusyuk semua dengar khutbah, khotibnya pun nggak khusyuk. Pisang hari ini. Berikutnya yang ke-8. Yang ke-8, apakah doa kita dijamin makbul? Belum tentu. Tapi kalau yang berdoa malaikat makbul pasti, dan setiap hari ada malaikat yang mendoakan. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Datang malaikat mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, orang kopayapi yang sudah bersedekah, berilah dia ganti. Tapi Allah adil. Gimana dengan orang yang nggak bersedekah? Dikirim Allah juga malaikat mendoakan. Itulah adilnya Allah. Apa doanya? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yang nggak bersedekah, binasakanlah dia ya. Bukan doa saya, bukan doa ibu, bukan doa bapak. Itu doa yang paling makbul. Yang berdoa adalah malaikat. Makanya yang tadi nggak masukkan duit ke kotak, waspada. Apa kata malaikat? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Binasakanlah dia yang belum bersedekah ya Allah. Baru saya sadar, rupanya yang belum sedekah saya. Mana panitia tadi? Masukkan ke kotak. Takut saya kena musibah. Orang yang tidak bersedekah didoakan malaikat dapat musibah. Jangan heran nanti kalau pulang tiba-tiba sendal hilang. Memang pertama yang kecil-kecil dulu, kemudian lama-lama setelah itu helm hilang, lama-lama suami. Kotak, jalan lagi, masih banyak yang belum sedekah tadi. Sudah sedekah semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Kopayapi nggak akan meriksa satu persatu, tapi semuanya berjalan. Ini adalah sunnah hasanah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat suatu sunnah, kebiasaan, tradisi yang baik, falahu ajruha. Ibu dapat pahalanya, bapak dapat pahalanya, dan anak cucu sampai hari kiamat. Mudah-mudahan Kopayapi ini berlanjut sampai hari kiamat. Kopayapi punya markas, Kopayapi punya gedung, Kopayapi punya ruko, Kopayapi punya tanah, Kopayapi punya lembaga, dan itu menjadi tanah wakaf sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal. Apakah mobil bisa dibawa mati? Bisa. Gimana caranya mobil ini dibawa mati? Wakafkan ke Kopayapi. Tapi itu kan mobil ustadz, mobil panitia. Mobil Kopayapi wakaf. Syarat naik mobil ini 2, gratis. Syaratnya 2, sakit mati. Tulis di bawah, mobil wakaf Kopayapi, ambulan, mobil tercepat. Syarat naik mobil ini 2, sakit mati. Yang di bawah, Anda mau? Waktu almarhumah mak saya meninggal tanggal 18 Maret 2019, hari Senin 11 Rajab, saya sedang di Pulau Madura. Adik saya nelpon, apa kata rumah sakit? Rumah sakit nggak punya ambulan untuk ngantar keluar kota. Saya sakit hati,
Sejak itu saya dendam. Maka di mana-mana saya ceramahkan, lembaga mesti punya mobil ambulan gratis untuk masyarakat yang tidak mampu. Setuju? Alhamdulillah, sekarang yayasan kami punya 2 ambulan. Sejak punya 2 ambulan, malah saya tanya supirnya, gimana ambulan kita jalan? Udah sebulan nggak jalan Pak Ustadz, nggak ada yang sakit, nggak ada yang meninggal. Ada 2 ambulan di Yayasan Tabung Wakaf Umat, yang satu wakaf dari ibu-ibu, yang satu wakaf dari bapak-bapak. Kemudian datang lagi orang mau wakaf ke saya, Ustadz kami wakaf. Saya bilang cukup, yang meninggal sudah berkurang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berikutnya yang ke-9. Sampai berapa nih Pak Ustadz? Sampai 10. Takbir. Nah, itu berarti kalau gitu bunyi takbirnya udah nggak kuat lagi. Ma'akal tafa'afnaita, duit yang dicari pagi, petang, siang, malam, kerja sawit, kebun karet, coklat, kelapa, durian, pisang. Duit yang dicari itu dibelikan beras, makanan. Ma'akal tafa'afnaita, yang dimakan busuk, yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk, yang dipakai lapuk, peci lapuk, kecuali peci ini emas nggak lapuk. Yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk, yang disedekahkan untuk anak yatim, itulah bekal hari esok menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan pagi, makan siang, makan malam 2 on setengah. 1 bulan 7,5 kilo. 1 tahun 100 kilo. Saya walaupun kurus begini, umur sekarang 27. Berapa tadi saya bilang? Saya cuman mau ngetes jamaah ini masih sadar atau enggak. Kalau jamaahnya udah capek dengar ceramah, dia terserahlah Pak Ustadz mau berapa pun, mau TK pun nggak apa-apa. Tapi rupanya mereka masih punya daya kritis. Berapa tadi Ustadz ngomong? 27. Saya lahir 1977. Sekarang saya umurnya jelita, jelang 50 tahun. Maka 4 ton 800 kilo busuk kalau disiramkan ke pohon durian mati langsung. Kalau kotoran kambing disiramkan ke cabai, cabainya merah menyala abangku. Tapi kalau kotoran manusia disiramkan ke tanaman, kuning, layu dan mati. Ada gasnya di dalam. Begitulah tidak manfaatnya manusia. Yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk, yang disedekahkan untuk anak yatim. Anak yatimnya jadi ustazah, anak yatimnya jadi penghafal Quran, anak yatimnya jadi bupati, anak yatimnya jadi polisi, anak yatimnya jadi tentara. Mereka menolong agama Allah, mengalir ke kubur kita semuanya sebagai amal jariah. Beruntung Bapak Ibu yang tinggal di Pesawaran, yang tinggal di Sungai Langka, yang punya Kopayapi, yang lain cuman punya Komat Kamit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, saudara-saudara kami yang ngurus Kopayapi, saudara kami yang punya ide, saudara kami yang menasehati, saudara kami yang bersabar mengutip dari rumah ke rumah, panjangkan umurnya ya Allah. Sehatkan keluarga anak istrinya yang sabar untuk mengurus jamaah ini ya Allah. Emangnya Bapak Ibu pikir ngurus anak yatim ini enak? Enggak enak. Pas giliran anak yatim nggak makan, apa kata orang? Kenapa anak yatim nggak makan? Pas giliran yang ngurus punya mobil, itu jangan duit sedekah tuh. Tapi yang namanya kesabaran akan berbuah balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya yang ke-10, yang terakhir. Belum? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Tadi waktu Gus Yusuf yang ngaji, semua Allah
Pas Ustaz Somad yang ngaji. Ketika semuanya nanti digiring masuk ke dalam surga, dan surga itu ada namanya Babur Rayyan karena banyak puasa, Babus Shalah karena banyak sholat, Babul Jihad mati fisabilillah, Babul Kaziminal Ghaiz pintu menahan amarah. Ada satu pintu namanya Babus Sodaqah. Dan saya dari kejauhan melihat yang masuk dari Babus Sodaqah itu adalah orang pesawaran Sungai Langka. Begitu orang pesawaran Sungai Langka masuk ke dalam surga dari Babus Sodaqah, wes melebu kabeh, sudah maju semua. Yang pertama mereka cari di dalam surga adalah Abdul Somad. Orang pesawaran nanya sama malaikat Ridwan, Ustaz Somad sudah lewat sini. Kata malaikat, dia sudah lama nunggu kalian, dia sedang berada di ruang VVIP. Amin kan? Itu sebetulnya cara saya untuk mendapatkan doa kalian, guys. Mau ibu mendoakan saya masuk surga? Mau bapak mendoakan saya masuk surga? Begitulah bersihnya hati hamba Allah ini. Padahal saya dikawal TNI, Polri, Satpol PP, Banser, naik ke atas, karpetnya 3 lapis, buah-buahannya lengkap semua, makanannya yummy. Tapi saya mau makan segan. Saya tengok Pak Bupati nggak makan. Saya tengok Pak Staf, Pak Wakil yang mewakili gubernur nggak makan. Untung Abah tahu isi hati saya. Langsung Abah Edi Maulana membukakan kertas, dia berikan anggur. Memang saya pengen makan anggur. Langsung saya makan. Susah diungkapkan dengan kata-kata. Begitulah agaknya nanti kita di surga saling memberikan makanan, insya Allah. Memberikan pisang, akan diingat pisang lagi. Tadi saya mulai jam 2:10. Sekarang walaupun saya nggak ngelihat jam, saya sudah tahu bahwa saya ceramah sudah 1 jam. Taunya dari mana Pak Ustaz? Terasa semutnya sudah naik ke atas. Kesemutan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi saya menduga ceramahnya nggak lama karena turun hujan. Ternyata doa jamaah bukan minta hujan, dia minta mendung aja supaya nggak terlalu panas. Tadi saya tengok panas terik. Apa kata Bapak TNI kita, Ustaz Somad, hati-hati, nanti di lokasi ini panas terik. Saya pun sudah siap. Ini kelihatannya di padang mahsyar ini. Ternyata doa orang-orang yang dimuliakan Allah. Tadi waktu itu turun hujan, saya pun cemas. Ini kalau turun hujan nggak jadi pengajian. Ternyata hujan tidak, panas pun tidak. Adem, ayem, tentrem, senang, kenyang, tenang. Berkat doa orang-orang soleh, bukan somat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan yang sudah bersedekah dilimpahkan Allah rezekinya bisa berhaji berumrah ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan semua yang hadir, semua yang nyumbang, semua yang datang diberikan Allah husnul khatimah. Kalimat yang terakhir keluar dari mulutnya saat mati sakaratul maut, la ilaha
illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.